Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dari perkuliahan di kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa dan dari UIN Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara lengkap dan panjang mengingat urgensi dari pembahasan itu, dan sekaligus memang waktu yang tidak mencukupi dalam perkuliahan, sehingga pada kesempatan kali ini akan dijawab secara lengkap masalah akidah yang dipertanyakan itu rata-rata seputar kehendak Allah dan kehendak makhluk atau kehendak manusia, di mana para mahasiswa ini atau kebanyakan dari kita terjebak pada kondisi bahwasanya apatis manusia itu seperti tidak punya kuasa untuk berikhtiar atau memilih Manusia seperti wayang, diperumpamakan seperti wayang yang dipermainkan atau diatur oleh dalang. Dalam hal ini dikesankan Allah Subhanahu wa taala itu memaksa sepenuhnya. Dan dalam teologi Islam ada aliran yang menamakan dirinya sebagai aliran Jabariyah, di mana manusia itu tidak punya kemampuan untuk memilih jalan hidupnya atau takdirnya. Kemudian kubu yang berlawanan dari paham Jabariyah ini yaitu paham Qadariyah yang meyakini bahwa manusia itu sepenuhnya dapat menentukan nasibnya, memilih jalan hidupnya atau memiliki kehendak yang mutlak, bahwa apa yang dia usahakan, kesuksesan yang dia bisa raih itu semuanya murni karena kemampuannya saja, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan itu terjadi. Sehingga paham Qadariyah ini mudah sekali untuk kemudian bangga diri, sombong, bahkan sombong karena merasa kuat, merasa mampu. Tanpa pertolongan dari Allah pun, apa yang dia rencanakan itu terwujud. Kemudian juga banyak mahasiswa yang bertanya-tanya terkait rezeki, terkait jodoh terkait dengan masa depan Mereka bingung galau. Bagaimana ke depan ini dengan beratnya tantangan, bahkan sampai urusan ketaatan dan maksiat atau berbuat dosa. Kalau manusia sudah ditetapkan masuk surga, untuk apa manusia beramal? Ada yang bertanya seperti itu, mengkritik Kalau manusia ditetapkan sebagai ahli maksiat, untuk apa harus ibadah melakukan ketaatan? Ditetapkan manusia sebagai ahli neraka misalnya. Kalau demikian adanya, untuk apa manusia belajar, manusia beribadah? Toh juga akhirnya akan masuk neraka.
termasuk yang bekerja keras bersungguh-sungguh, siang malam mencari rezeki, itu dia berkeyakinan juga untuk apa juga kalau nanti akhirnya memang ditetapkan sebagai orang miskin, ditetapkan sebagai orang melarat gitu. Dan juga ada yang bermalas-malasan, santai-santai, santuy istilahnya, mager ya. Kalau takdirnya kaya, tetap saja kaya. Tidak usah terlalu ngoyo-ngoyo ya, istilahnya Jawa itu. Tidak usah terlalu harus capek-capek bekerja. Nah, hal-hal ini semua yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kebingungan ya. Karena itu kita coba kaji bagaimana dalam perspektif akidah Islam yang benar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah takdir, kehendak Allah pada porsi yang bagaimana, kemudian manusia memiliki kuasa kehendak pada bagian apa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, kita coba kaji di mana kehendak Allah kita dapati dalam surat Takwir ya. Ini surat At-Takwir surat 81 pada ayat yang ke-28 sampai 29 Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin." Allah berfirman, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan mustaqim, jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kata Allah, wa ma tasya'una illa, kecuali kamu bisa menempuh jalan itu apabila ayyasha Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam menghendaki. Nah, dari sini tergambar ya bahwa Allah itu menghendaki sesuatu terhadap hambanya. Ini kuasa Allah menakdirkan sesuatu amalan perbuatan kepada hambanya, di mana seorang hamba itu tidak bisa melakukan atau memilih jalan yang lurus dalam hal ini kecuali ya Allah menghendaki. Kemudian juga Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Surat Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini kuasa Allah mencipta. Wa yakhtar, dan Allah memilihkan, memilihnya. Ini kuasa Allah, sekehendak Allah. Sehingga kemudian manusia sekali-kali tidak ada pilihan. Di sini tergambar manusia ini tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Kemudian ayat yang lain, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Surat Yunus ayat 25, Allah menyeru manusia ke Darussalam. Darussalam adalah salah satu dari nama surga. Dari sekian banyak nama-nama surga,
Salah satunya adalah Darussalam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dan menunjuki, nah ini memberikan hidayah, petunjuk, wa yahdi may yasha, kata Allah. Hidayah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Secara sharih terang kita dapat pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya atau hak prerogatif Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada manusia itu, yang menunjuki jalan yang lurus, al-haq. Juga ayat yang lain, al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Hei, kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Allah ingatkan, Allah peringatkan secara tegas bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sekiranya engkau ingin memberi petunjuk, hidayah kepada orang yang engkau cintai, niscaya sekali-kali engkau tidak akan mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha. Hadirin Allah, jelas urusan hidayah merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, hidayah itu taufik. Ulama membagi hidayah taufik, di mana kita mau menerima kebenaran Islam, menerima hidayah Islam, dan mau mengamalkan, ini taufik dari Allah. Adapun hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan dari para ulama, para guru-guru yang kita dapati dari berbagai majelis-majelis ilmu, itu adalah petunjuk, penjelasan, baru kognitif, pengetahuan akan kebenaran, akan ilmu, akan agama ini. Namun demikian belum sampai kepada keimanan, sebab Allah belum memberikan taufiknya. Maka dia baru sebatas pengetahuan, baru sebatas ilmu yang ada di akal pikiran, belum masuk ke dalam hati menjadi iman. Maka dalam konteks ini, siapapun dia, seorang ulama, alim, orang alim, abid, seorang guru, seorang rektor, siapapun dia tidak akan mampu memberikan hidayah itu taufik kepada mahasiswanya, kepada murid-muridnya, tanpa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu hak mutlak Allah. Jadi jelas urusan hidayah itu murni kehendak Allah semata. Adapun wilayah ikhtiar, berdakwah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, ini tugas kita semua sebagai umat terbaik yang dipilih oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu sebagai sebuah kondisi yang harus dijalankan sebagai tugas, sebagai hamba Allah yang sadar diri, sadar fungsi, Abdullah, Khalifatullah, maka bertugas untuk nasrul ilmi, nasruddin, bertugas untuk menyebarkan ilmu dan menolong agama ini. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya
dan akan mengokohkan wa yusabbit aqdamakum, keimanan di dalam hatinya. Hadirin, maka jelas bahwa dari ayat-ayat yang sudah kita kaji tadi, di mana orang yang berpendapat ya Allah memang kuasa mutlak dalam hal akidah, dalam hal keimanan sesuai dengan takdirnya. Jadi urusan keimanan ya itu betul-betul kita kembalikan kepada Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Misalnya dalam keadaan tertentu, kalau semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berada di tangan Allah, lalu apakah jalan dan upaya yang akan ditempuh seseorang apabila telah ditakdirkan menjadi orang yang dolin, apabila telah ditakdirkan menjadi orang yang sesat, orang yang tersesat dari petunjuk, tidak mendapat petunjuk? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, akan menunjuki orang-orang yang patut menurut ilmu dan hikmah Allah, patut diberi hidayah, patut mendapat taufik. Demikian pula sebaliknya, menurut ilmu, hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan menyesatkan orang-orang yang patut menjadi sesat. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sekali-kali may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau ada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah disesatkan, wa may yudlil, maka sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma zahu azahumullahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari al-haq, azahumullah qulubahum, dan hati mereka berpaling, orang-orang kafir berpaling, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada la yahdil qaumal fasikin, orang-orang fasik tidak akan mendapat petunjuk. Ini sebagai ketetapan ya orang-orang fasik. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar perjanjian, di mana orang-orang kafir, maka setelah melanggar perjanjian kami kutuk, kata Allah, mereka, dan kami jadikan hati mereka qulubahum qasiyah, membatu, keras. Sebab apa? Yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa nasu hadhi mimma dzukiru bihi. Tersebab mereka, orang-orang kafir itu, suka merubah-rubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan. Ini karakter mengingkari, sehingga hatinya Allah buat keras, membatu. Allah di sini menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat 13 bahwasanya Allah
sebenarnya tidak menyesatkan orang yang sesat kecuali, nih poinnya, ya, kecuali atas sebab dirinya sendiri atau orang itu sendiri, atas sebab hatinya berpaling dari kebenaran, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Berarti apa? Mereka tidak mendapat petunjuk itu ada sebab dari dalam diri orang itu sendiri. Dan sebagaimana telah kami terangkan, kata Allah, bahwa manusia tidak dapat mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya. Karena perkara-perkara takdir masa depan adalah perkara yang gaib, la ya'lamu ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengetahui takdirnya kecuali apa yang telah terjadi, maka dia tidak tahu apakah dia ditakdirkan menjadi orang sesat atau menjadi orang yang mendapat petunjuk. Pada dasarnya begitu. Maka kalau begitu, mengapa jika seorang menempuh jalan kesesatan lalu dia berdalih bahwa Allah telah menghendaki demikian? Maka terbantah sudah bahwa seluruh maksiat, kesesatan yang dilakukan oleh manusia itu bukan atas ketetapan Allah, namun atas pilihan dari manusia itu sendiri. Allah suci, ya, dari persangkaan itu. Jadi tidak boleh menyandarkan dosa dan maksiat itu kepada Allah. Saya mencuri, misalnya orang itu mengatakan sebagai seorang pencuri, saya mencuri karena takdir Allah. Saya melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini juga disebabkan takdir Allah. Orang yang seperti itu sudah terbantah bahwa Allah tidak menghendaki seperti itu. Bahkan juga Allah memiliki iradah syariah. Bagaimana kehendak Allah yang sejalan dengan ketetapan syariat. Ketika Allah tetapkan amalan mencuri adalah perbuatan dosa, maka di situ Allah tidak meridhoi. Allah memurkai perbuatan itu. Maka manusia yang diberikan akal sehat melakukan perbuatan dosa, mencuri itu, maka disandarkan perbuatan mencuri itu atas dasar pilihan sadar, ya. Catatannya apa? Pilihan sadar manusia itu sendiri dengan akal sehatnya memilih jalan kefasikan atau memilih perbuatan dosa, bukan disandarkan kepada takdir. Jadi jelas ya, jadi tidak boleh atau keliru orang yang melakukan dosa kemudian menyandarkan perbuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya akal, punya pilihan. Juga dalam surah Al-Kahfi ditegaskan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu tuh mau jadi orang kafir atau menjadi orang mukmin, dipersilakan. Allah memberikan akal sehat, panca indera yang lengkap. Manusia memiliki kecerdasan yang dengannya diharapkan tentu saja memfungsikan itu untuk memilih mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karenanya seluruh maksiat dan dosa tidak disandarkan kepada Allah, tapi dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Alhamdulillah, orang-orang Jabari, ya, orang Jabariyah tadi mengatakan atau berkeyakinan manusia dipaksa seperti wayang, enggak. Atau orang-orang Qadari yang kemudian meniadakan peran Allah yang mengizinkan bahwa semua perbuatan manusia itu berdiri sendiri tanpa izin dari Allah, lawannya dari Jabari tadi, maka sungguh tak pantas, ya, seseorang menjadi Jabari ketika berada dalam kesesatan dan maksiat. Kalau ia tersesat atau berbuat maksiat kepada Allah, dia mengatakan ini takdirku, ya, ini orang Jabari ini sudah takdir ya Allah. Oh, tidak bisa dan tidak mungkin aku dapat keluar dari ketentuan takdir. Nah, dia ngeles, ya, bantalin seluruh perbuatannya kepada Allah.
Akan tetapi ketika berada dalam ketaatan dan memperoleh taufik dari Allah untuk berbuat ketaatan dan kebaikan, dia mengatakan ini keperoleh dari diriku sendiri. Nah, ini dia merasa dirinya mampu beramal soleh, nggak adil, ya. Maka dengan demikian ia menjadi qadari dalam segi ketaatan dan menjadi jabari dalam segi kemaksiatan. Enak-enak dia sendiri. Nah, karena itu kita tidak boleh masuk dalam paham Jabari maupun paham Qadariyah, Jabariyah ataupun Qadariyah. Maka masalah hidayah sama halnya dengan masalah rezeki ini, yang hubungannya dengan rezeki, ya. Dan juga bagaimana orang bisa pintar, cerdas dalam menuntut ilmu. Berlakulah sunatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua tahu bahwa manusia telah ditentukan dalam hadis, ya, rizkinya yang menjadi bagiannya. Namun demikian dia tetap berusaha untuk mencari rizki, kesana kemari berikhtiar, bahkan merantau, tidak berpangku tangan di dalam rumah menunggu rizkinya datang dengan alasan sudah ditakdirkan rizkiku, tentu akan datang dengan sendirinya. Bahkan dia akan berusaha untuk mencari rizki tersebut, padahal rizki sudah disebutkan bersamaan dengan amal perbuatan. Demikian juga ilmu, innamal ilmu bita'alum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar, bukan dengan kemalas-malasan, berpangku tangan, mengandalkan ilham atau mengandalkan ilmu dari mimpi. Ya, tidak benar. Ilmu harus didapat atau didapatnya ilmu itu harus dengan belajar. Menjada wajada berlaku. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jawaban dari usahanya itu, akan menemukan hasil dari ikhtiarnya itu. Oleh karena itu, para masyarakat dalam memahami takdir ini harus hati-hati, ya. Apabila tidak tahu harus bertanya, karena ini perkara yang berhubungan dengan akidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.